Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim, mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta Angkatan 2021. Mewakili kelompok 6 kelas B yang terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Teguh Argo Wibowo Dodi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2021. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sueri Harta Sasmita, mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta Angkatan 2021. Salam bela negara. Berikut adalah video kreatif mengenai etika bisnis yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memulai sebuah bisnis, maka dibutuhkan kesungguhan, tekad, dan gagasan agar dapat diterima oleh masyarakat dimanapun target pemasaran ditentukan. Terdapat sejumlah negara yang membuat perusahaan-perusahaan, terutama bagi perusahaan perintis, dapat lebih mudah maju dan berkembang pesat. Lalu, negara manakah yang menjadi teratas dalam pilihan tersebut dan menjadi tujuan bagi pengusaha? Dan faktor apa yang menjadi daya pikat dan membuat iklim berusaha menjadi sehat terus bertumbuh? Jerman menganut ekonomi pasar sosial, yaitu kapitalisme pasar terbuka yang juga membawa jaminan pelayanan sosial tertentu. Ekonomi Jerman juga merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dan Jerman juga sebagai negara importir serta eksportir terkemuka di dunia. Sektor jasa yang meliputi telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan pariwisata memiliki kontribusi terbesar untuk perekonomiannya. Tidak hanya itu, industri dan pertanian merupakan sektor ekonomi penting lainnya. Jerman juga memiliki tenaga kerja yang sangat terampil dan makmur. Negara Jerman. Geografis. Jerman berada di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Sebelah barat berbatasan dengan Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Prancis. Sementara bagian selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Bagian barat berbatasan dengan Ceko dan Polandia. Sementara untuk bagian utara berbatasan dengan Denmark. Jerman juga berbatasan dengan Swedia. Negara ini memiliki luas total 357.021 km persegi. Jerman merupakan negara terluas ke-7 di Eropa dan ke-62 terbesar di dunia. Negara ini adalah hasil Perang Dunia Kedua yang sebelumnya memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup bagian dari Polandia dan Ceko. Wilayahnya juga pernah terpecah secara politik sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990, di saat bagian timur wilayahnya dikuasai oleh rezim komunis yang bernama Republik Demokratik Jerman. Secara umum, topografi wilayah Jerman adalah dataran rendah di bagian utara dan perbukitan di bagian selatan. Puncak tertingginya ialah Sachspite setinggi 2.969 meter di atas permukaan laut yang merupakan bagian dari pegunungan Alpen, di mana berbatasan dengan Austria. Dan titik terendah Jerman ada di Wilstermarsch berbentuk rawa-rawa dengan ketinggian 3,54 meter di bawah permukaan laut di bagian utara Jerman. Untuk pegunungan Jerman rata-rata masuk kategori menengah dan tinggi, yaitu antara 500 hingga 1000 meter. Sementara sumber daya yang banyak ditemukan ialah biji besi, batu bara, kayu, lignit, uranium, tembaga, gas alam, nikel, dan air. Jerman adalah negara dengan peraturan imigrasi paling liberal. Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dari tahun 2017, Jerman merupakan negara yang paling banyak dituju oleh para imigran setelah Amerika Serikat. Dalam perbandingan internasional, kebanyakan orang di Jerman memiliki standar hidup yang tinggi, serta memiliki peluang untuk menerapkan hidup yang individual. Dalam Human Development Index tahun 2016, menurut versi PBB, Jerman menempati peringkat keempat dari 88 negara. Jerman memperoleh peringkat pertama
dalam National Brand Index tahun 2017 dari angket internasional mengenai citra dari 50 negara, antara lain karena nilai baik Jerman di bidang kualitas hidup dan keadilan sosial. Jerman adalah negara sosial yang menjamin kesejahteraan semua warganya, dan hal ini dianggap oleh pemerintahnya sebagai tugas yang sangat penting. Ciri yang tampak dari masyarakat adalah pluralisme gaya hidup, serta keanekaragaman etnobudaya. Keadaan sehari-hari masyarakat berubah karena pengaruh gaya hidup dan kenyataan hidup yang baru. Para pendatang menjalani hidup dengan perspektif yang baru. Masyarakat bersifat terbuka dan toleran terhadap cara hidup alternatif. Realisasi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki semakin maju. Penyandang disabilitas makin aktif mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Jerman adalah salah satu negara yang mempengaruhi bursa saham dunia. Jerman dikenal sebagai negara dengan sistem jaringan pengaman sosial yang baik dan memiliki standar hidup yang sangat tinggi. Jerman juga dikenal sebagai negara dengan penguasaan ilmu dan teknologi maju di berbagai bidang, baik ilmu alamiah, sosial maupun kemanusiaan. Selain sebagai negara yang banyak mencetak prestasi di bidang olahraga seperti F1, sepak bola dan lain-lain, Jerman juga dianggap sebagai negara yang sangat menghidupkan dunia. Dengan kata lain, Jerman juga merupakan negara yang mempengaruhi keadaan perekonomian atau bursa saham dunia. Jaringan transportasi modern dan rumit. Dengan posisinya yang ada di tengah Eropa, Jerman merupakan penghubung transportasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari jaringan transportasinya yang begitu rumit dan modern. Jaringan jalan tol di Jerman merupakan jalan tol terpanjang ketiga di dunia yang terkenal karena tidak memiliki batas kecepatan. Jerman juga memiliki jaringan kereta api cepat. Jaringan Intercity Express melayani destinasi-destinasi lokal dan negara tetangga dengan kecepatan hingga 300 km per jam. Reputasi yang bagus di bidang pendidikan. Jerman memiliki posisi bagus di bidang ilmu pengetahuan. Program pendidikan di tahun-tahun terakhir ini telah berhasil. Bidang penelitian berorientasi internasional. Jerman mempunyai reputasi yang baik di dunia karena mutu lembaga riset dan pendidikan tingginya. Hal tersebut dilambangkan pihak ketiga di antara negara asal penerima hadiah Nobel. Ada lebih 80 warga Jerman yang telah menerima penghargaan tersebut. Terdapat 3 penggerak, yaitu jaringan padat dari ratusan perguruan tinggi 4 institusi penelitian yang memiliki reputasi internasional, serta lembaga riset ternama dari perguruan industri. Terdapat 3 penggerak, yaitu jaringan padat dari ratusan perguruan tinggi, 4 institusi penelitian yang memiliki reputasi internasional, serta lembaga riset ternama dari perusahaan industri. Prestasi besar di bidang riset tersebut merupakan dasar untuk membuktikan bahwa Jerman termasuk negara pelopor inovasi di Uni Eropa. Jerman juga termasuk dari sekelompok kecil negara di dunia dengan investasi besar untuk riset dan pengembangan, yaitu sekitar 3% dari produk domestik bruto. Hingga tahun 2025, pengeluaran tersebut akan dikeluarkan menjadi paling sedikit sebesar 3,5%. Salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Sekarang ini ada 7 perusahaan otomotif yang menguasai industri otomotif di Jerman, misalnya Audi, Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche, Adam Opel, dan Ford. Hampir 6 juta kendaraan diproduksi di negara ini setiap tahunnya. Kesimpulan tentang Jerman. Berdasarkan laporan World Economic Forum di Davos, Switzerland, Jerman berhasil mengalahkan 59 negara lainnya sebagai negara terbaik di dunia. Jerman menduduki peringkat pertama setelah memperoleh skor tertinggi yang dihitung berdasarkan beberapa kategori, yaitu adventure, kewarganegaraan, pengaruh kebudayaan, pengusaha, peninggalan pusaka, perpindahan, keterbukaan bisnis, kekuatan dan kualitas hidup. US News dan World Report pada tahun 2018 telah membuat peringkat negara-negara terbaik bagi pengusaha. Kriteria yang menjadi faktor penentu adalah yang pertama, seberapa baik keterhubungan dengan bagian dunia lain. Lalu, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik.
Kemudian infrastruktur yang memadai, kerangka dan penegakan hukum yang baik, serta akses yang mudah ke semua kota dan lokasi. Indonesia. Geografis Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Negara ini berbatasan dengan banyak negara, yakni ada Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Negara kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.024 kecamatan, dan 81.626 desa. Selain tentang teritori, Indonesia juga memiliki keanekaragam budaya dan bahasa yang tersebar di ribuan pulau yang berada di garis khatulistiwa, baik itu pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat, total luas daratan dari Indonesia mencapai 1.922.570 km persegi dan memiliki luas perairan seluas 3.257.483 km persegi. Berdasarkan wilayah daratannya, Indonesia merupakan negara terbesar ke-14. Berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa. Indonesia juga memiliki 340 suku bangsa, yang mana ini adalah negara dengan suku bangsa terbanyak. Ekonomi. Indonesia memiliki ekonomi campuran, di mana sektor swasta dan pemerintah memainkan peran penting. Pada tahun 2019, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan pada PDB nominal dan peringkat ke-15 pada tahun 2020. Sumber daya alam. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak gas dan alam, batu bara, timah, tembaga, emas, dan nikel. Sedangkan di bidang pertanian ada beras, kelapa sawit, teh, kopi, kakao, tanaman obat, rempah-rempah, dan karet. Indonesia merupakan pasar ekonomi yang sangat berkembang di ASEAN dan salah satu pasar yang berkembang bagi ekonomi dunia. Dari paparan kami tentang Jerman dan Indonesia, lalu apa yang dapat diutarakan Jerman? Yang pertama, Jerman memiliki paduan budaya dan transparansi bisnis. Yang kedua, tenaga kerja di Jerman berpendidikan tinggi. Yang ketiga, kebijakan yang ramah bagi perusahaan baru, di mana pemerintah Jerman juga mendorong agar usaha baru lebih mudah dikembangkan. 4. Jerman memiliki banyak pusat bisnis besar seperti di Berlin, Frankfurt, Munchen, dan Hamburg. Yang kelima, di Jerman banyak sekali orang yang menggunakan bahasa Inggris, juga yang merupakan bahasa bisnis utama di Blackland, dan banyak juga perusahaan rintisan-rintisan yang membuatnya lebih mudah untuk membangun perusahaan multinasional dan menarik beragam bakat. 6. Jerman melakukan investasi dalam bentuk riset dan pembangunan untuk meningkatkan ekonominya. Lalu, jika kita membandingkan dan mencoba untuk mengambil kesimpulan, apa yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Menurut kami, kita harus yang pertama, tetap berpegang kepada akar budaya Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi, saling menghormati, dan saling membantu. Yang kedua, kita harus memberi kesempatan setiap warga untuk mengenyam pendidikan yang merata, hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan terus mengupdate skill dan tuntunan akhlak. Di mana pendidikan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga keahlian. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat,
dengan menciptakan iklim berusaha yang sehat, tarif pajak yang rendah, dan pemerintah juga harus mendorong semua sektor untuk berkembang secara mudah dan luas. Yang keempat, dukungan terhadap pusat-pusat industri baik di kota besar maupun di daerah, maupun produk jasa untuk pengelolaan, pengawasan, bimbingan teknis maupun pemasaran. Yang kelima, pemerintah harus mendukung investor asing untuk membuka lapangan usaha dengan memberikan kemudahan dalam administrasi. Dengan demikian, maka akan terjadi transfer knowledge bagi bangsa Indonesia. Yang keenam, pemerintah harus mendukung kegiatan riset untuk pembangunan, baik pada lembaga pemerintah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat maupun perusahaan dari skala kecil hingga besar. Yang ketujuh, Indonesia harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang merata, juga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Misal, membangun jalur transportasi, ketersediaan listrik, dan juga fasilitas telekomunikasi dan internet. Yang terakhir, Indonesia harus memanfaatkan sumber kekayaan alam dengan dukungan posisi geografis Indonesia yang sangat strategis dengan mengutamakan kepentingan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.